TNI Angkatan Laut sudah sejak lama melaksanakan operasi penangkapan ini. Sepanjang triwulan 1 tahun 2022, tercatat ratusan orang tertangkap tangan dari tengah laut. Cek kesiapan prajurit marinir yang bertugas di wilayah perbatasan. Komandan Guspurral Koarmada II kunjungi Satgas Mar Ambalat. Jangan pernah membandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena setiap orang punya jalan suksesnya masing-masing. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi akhir pekan, Jumat 18 Maret 2022, dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Mencari peruntungan di negeri orang masih menjadi asa bagi sebagian insan yang ingin sukses dengan cara yang instan. Berbagai upaya ditempuh termasuk menghalalkan cara-cara yang tidak biasa dan cenderung ilegal. Malang tak dapat ditolak, tidak sedikit yang tertangkap oleh operasi penangkapan pekerja migran ilegal yang gencar dilaksanakan TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. TNI Angkatan Laut sudah sejak lama melaksanakan operasi penangkapan ini. Sepanjang triwulan 1 tahun 2022, tercatat ratusan orang tertangkap tangan dari tengah laut. Berikut rekapitulasinya. Ada juga keterlibatan oknum TNI ya, dan oknum TNI Angkatan Udara ya, tadi TNI AL. Ada dugaan keterlibatan TNI Angkatan Laut, ada dugaan keterlibatan TNI Angkatan AL yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal. Jadi evaluasi dari kami semuanya, adanya info seperti itu harusnya diberikan pada kami sehingga kami ini bisa menindaklanjuti. Nah, ini sesama aparat pemerintah tidak saling terbuka. Nah, ini kan susahnya gitu, mereka ngomong begitu, kita tanya, kita kirim orang kemarin, ada 3 orang kita kirim dari Puskomal, dari PEN, dan dari Lantamal. Kita cek siapa sih, namanya Angkatan Laut ini kan ada namanya, kesatuannya ada, jelas seragamnya ada ya, sebutkan saja kenapa mesti takut gitu, nggak ada efek apa-apa kok, malah justru saya senang karena tidak ada prajurit yang lolos dari hukum ya, tidak ada prajurit yang lolos dari hukum, ini udah komitmen semuanya. Cek kesiapan prajurit marinir yang bertugas di wilayah perbatasan. Komandan Guspurral Koarmada II kunjungi Satgas Mar Ambalat. Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II, Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo mengunjungi prajurit Pasmar II yang tergabung dalam Satgas Mar Ambalat 27 di Sepati, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kunjungan ini sekaligus mengecek kesiapsiagaan baik personil maupun material Satgas dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Komandan juga berpesan agar selalu ikhlas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit.
memberikan tauladan dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar apabila ada kendala dalam menjalankan tugas, segera berkoordinasi dan memberi laporan secara berjenjang, sehingga apa yang menjadi kendala bisa teratasi dengan baik. Pastikan rekrutmen TNI Angkatan Laut berjalan tanpa pungli. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe, kumpulkan orang tua calon prajurit TNI Angkatan Laut. Bertempat di lapangan tembak pistol Jeffrey Hendrawan, Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe, Komandan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah mengundang 24 orang tua calon prajurit TNI Angkatan Laut Strata Bintara dan Tamtama Gelombang 1 tahun 2022 yang lulus seleksi Pantuhir daerah Sabang dan akan mengikuti pendidikan di Satdik 1 Tanjung Uban. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanal Lok Sumawe menyampaikan ucapan terima kasih. Rekrutmen TNI Angkatan Laut khusus Panda Lok Sumawe diisi prajurit asli Putra Aceh, khususnya anak-anak pesisir yang bersedia mendedikasikan diri dan siap bekerja keras, serta mempunyai jiwa dan semangat untuk ikut serta membela negara. Melalui seleksi masuk penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut dalam rangka untuk mengabdi kepada negara dan bangsa Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan dan pengarahannya, Komandan Lanal Lok Sumawe menanyakan kepada seluruh orang tua calon siswa, selama anaknya mengikuti pelatihan atau pembinaan di Lanal Lok Sumawe serta tes seleksi apakah ada oknum yang mengaku dapat membantu kelancaran kelulusan dan meminta sejumlah uang. Seluruh orang tua menjawab tidak ada. Jika ada yang menghubungi bapak ibu berkaitan dengan biaya selama seleksi anak bapak ibu, agar abaikan saja dan segera laporkan kepada pihak Lanal Lok Sumawe untuk ditindaklanjuti. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan raih juara dan Guspurla Koarmada 2 Cup. Prajurit TNI Angkatan Laut yang berada di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, termasuk unsur-unsur yang sedang melaksanakan operasi diantaranya prajurit KRI Malahayati 362, KRI Hiu 634, dan KRI Terapang 648 mengikuti kejuaraan olahraga dalam rangka meraih Piala Komandan Guspurla Koarmada 2 Cup. Adapun cabang olahraga yang dilombakan antara lain renang estafet, pertandingan bola voli, dan bulu tangkis. Komandan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Fauzi dan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo turut serta menyaksikan kompetisi para prajurit dalam berjuang menjadi peserta terbaik. Di akhir pertandingan, tim Lantamal 13 Tarakan unggul di semua cabang olahraga dan berhak atas piala dan Guspurla Koarmada 2 Cup. Siapkan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul. Kodiklatal gelar rapat staf dan komando tahun 2022. Kodiklatal siap mewujudkan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul serta mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural adalah tema yang dipilih Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Kodiklatal dalam menggelar rapat staf dan komando tahun 2022 yang dipimpin oleh Komandan Kodiklatal Legend TNI Marinir Soehartono yang diikuti pejabat utama Kodiklatal, para direktur, komandan Kodik, komandan Pusdik hingga komandan sekolah di Gedung Mulyadi Kesatrian Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan ini juga diikuti melalui video conference dengan Komandan Satdik 1 Tanjung Uban, Komandan Satdik 2 Makassar, Komandan Satdik 3 Sorong, Komandan Pusdik Hidros Jakarta, Komandan Sekesal Jakarta, dan Komandan Sekesal Makassar. Komandan Kodiklatal dalam pengarahannya menitik beratkan perhatian untuk menyiapkan pelaksanaan pendidikan secara maksimal dan sebaik mungkin, agar Kodiklatal termasuk satdik-satdik jajarannya mampu menghasilkan hasil didik yang bermoral, profesional, dan tangguh dalam melaksanakan penugasan di jajaran TNI Angkatan Laut. Vision berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju. Jalan Sweva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.